Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Ratusan sopir yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Rabu siang. Mereka menuntut pihak berwenang memastikan tidak ada lagi kemacetan di Pelabuhan Ketapang, karena saat terjadi kemacetan, sopir yang paling dirugikan. Aksi unjuk rasa ini diawali dengan long march dari Terminal Sri Tanjung menuju depan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Di barisan depan, para sopir membentangkan kain berwarna merah putih sepanjang 500 x 2,5 meter dan berjalan sambil berorasi. Suyitno dalam orasinya meminta kepastian jaminan supaya ke depan tidak ada kredit lagi. Bahkan saat terjadi kemacetan, sopir kendaraan barang yang paling dirugikan. Bahkan mereka harus kena denda dari sisi penjual dan pemilik barang. Menurutnya, akibat kemacetan, sopir truk harus berminggu-minggu berada di jalan, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar. Para sopir juga meminta aparat terkait menghapuskan segala macam pungli yang ada di Pelabuhan Ketapang, karena sangat mempengaruhi pada penghasilan para sopir. Mengambil langkah-langkah preventif dan responsif untuk mengatasi potensi penumpukan atau antrian kendaraan, terutama pada masa-masa puncak arus penyeberangan. 3. Mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait. 4. Memberikan kejelasan terkait tarif ruang tunggu kendaraan RTK sekaligus peningkatan fasilitas agar proses pelayanan penumpang dan kendaraan berjalan tertib, cepat, dan efisien. 5. Melaksanakan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil mampu memberikan hasil yang optimal dalam pengelolaan antrian kendaraan. Komitmen ini merupakan wujud tanggung jawab kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung kelancaran transportasi nasional. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kalau cuaca itu adalah di luar kendali kami, kemudian juga memang dengan adanya laka laut, KMP Tunu, semua instansi termasuk kami, manajemen STV ikut melakukan evaluasi dan berbenah sehingga lebih berhati-hati. Mudah-mudahan kedepannya tidak terulang kembali, sehingga ini membutuhkan waktu dalam proses untuk melakukan penyeberangan di lintas Ketapang Gilimanuk. Langkah preventifnya mungkin apa Pak supaya tidak terjadi kepadatan lagi? Langkah preventifnya tentunya tadi sudah kami berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan mengaktifkan jembatan timbang yang berada di luar pelabuhan dengan melakukan penempelan stiker di mana nanti kendaraan yang kurang dari 35 ton itu bisa langsung dimuat melalui dermaga MB kami di Ketapang, seperti itu. Jadi harapannya kami menghimbau juga kepada para pengusaha yang penyedia jasa pelayanan logistik agar bisa mendistribusi beban kendaraannya, kalau bisa tidak menggunakan kendaraan dengan beban tidak lebih dari 35 ton. Tadi misalnya kalau harus mengangkut 5 ton, kalau mudah-mudahan bisa didistribusi menjadi 2 kendaraan menjadi masing-masing 25 ton sehingga tidak terjadi antrian. Nah, nanti ini juga menjadi konsentrasi rekan-rekan atau teman-teman di Kasat Lantas sudah mengetahui juga. Nanti kita akan melakukan penempelan stiker-stiker di mana nanti yang truk-truk atau kendaraan logistik yang berstiker hijau itu bisa langsung masuk ke pelabuhan dan langsung menyeberang tanpa harus masuk ke dalam buffer zone di area parkir di Bungsan. Handoko Kusumo, CTV. Seekor sapi milik warga Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Banyuwangi nyaris lemas usai terjebak dalam kubangan kotoran. Akibat kesusahan memindahkan sapi yang terjebak, pemilik akhirnya meminta bantuan damkar.
Momen tak biasa itu dialami sapi milik Tukini 55 tahun warga Dusun Sumberjoyo, Desa Kumendung, Kecamatan Muncar. Sapi kesayangan yang beranjak dewasa itu terjebak kotorannya sendiri dan nyaris dibuat lemas. Segala cara pun dilakukan untuk mengangkat sapi milik Tukini. Dari keluarga, tetangga sampai warga sekitar, semuanya tak mampu melepaskan sapi dari jeratan kubangan tahi. Kepala Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Yopi Bayu Irawan, mengatakan regu damkar diterjunkan selepas mendapat laporan dari warga. Menerjunkan tim penyelamat beranggotakan personil dari Mako Damkar dan Sektor Serono. Butuh ekstra hati-hati bagi petugas membebaskan sapi dari jeratan tahi. Selain sudah terperosok lumayan dalam, kondisi sapi juga terlihat lemas dan bobotnya cukup berat. Kondisi itu cukup membahayakan baik bagi sapi maupun petugas penyelamat sendiri. Sebelum proses evakuasi dilakukan mitigasi risiko dan perencanaan penyelamatan, dan peralatan yang digunakan meliputi katrol, karmatel, dan selang. Setelah hampir 3 jam berjuang, akhirnya sapi berhasil dievakuasi dari kubangan tahi. Handoko Kusumo, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Pangkalan Utama Angkatan Laut Lantamal 5 Surabaya tahun 2025 resmi memulai program Rumah Tinggal Layak Huni atau RTLH di Jawa Timur. Peletakan keramik pertama dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lantamal 5 Surabaya kembali membangun 300 rumah tidak layak huni di Jawa Timur pada tahun 2025 ini. Setelah tahun 2024 lalu berhasil 7.000 lebih rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. RTLH yang dibangun pertama berada di Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda Alit Jaya, Komandan dan Lantamal 5 Laksamana Pertama Arya Delano, dan Bupati Probolinggo. Secara simbolis, Gubernur Jawa Timur memasang keramik ke salah satu rumah yang dibangun menjadi rumah layak huni. Pembangunan RTLH di Kabupaten Probolinggo sebanyak 100 rumah di Kota Probolinggo, 70 rumah di Kabupaten Pasuruan, dan 30 rumah di Kabupaten Magetan. Khusus untuk Desa Randu Tatah sebanyak 34 rumah dibangun menjadi rumah layak huni. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam 10 tahun terakhir sudah membangun kemitraan dengan Lantamal 5 Surabaya. Hingga tahun 2024 sudah 7.727 rumah yang dibangun Lantamal 5. Sebetulnya Pemprov Jawa Timur sudah 10 tahun membangun kemitraan untuk membangun rumah dari tidak layak huni menjadi tinggal layak huni Rutilahu bersama Lantamal 5 Surabaya. Nah, dari tahun 2024 data yang masuk yang sudah dibangun oleh Lantamal 5 Surabaya ada 7.727. Tahun ini ada 300 rumah, 100 ada di Kabupaten Probolinggo, 100 Kota Probolinggo, 70 Kabupaten Pasuruan, dan 3 Kabupaten Magetan. Jadi insya Allah dalam kurun waktu 90 hari ke depan, total akan terbangun 8.027 rumah. Dari rumah tinggal yang tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Tentu kita semua menyampaikan terima kasih Energi TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 5 Surabaya sesungguhnya punya komitmen untuk membangun rumah tinggal layak huni sudah di berbagai tempat, dan di Jawa Timur ini sudah dimulai dari 10 tahun yang lalu. Di desa ini kemudian ada 34 rumah yang akan mendapatkan renovasi. Tentu harapannya desa ini menjadi tuntas desa untuk rumah tinggal yang layak huni. Sementara menurut Lantamal 5 Surabaya Laksamana TNI Arya Delano, sasaran RTLH berdasarkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Dan Ibu Gubernur tadi, Lantamal 5 mendapat tugas untuk melaksanakan renovasi sejumlah 300 rumah untuk tahun 2025. Di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan 100, Pasuruan 130, di Kota Probolinggo 100 dan 30 rumah di Kabupaten Magetan. Dan harapannya kami mentargetkan waktu kurang lebih 90 hari kegiatan ini dapat terlaksana dan insya Allah selesai. Untuk rumah yang menjadi sasaran renovasi tentunya kami berkoordinasi dengan Dinas Permukiman Daerah sehingga kami mendapatkan data dan kami tidak lanjuti cek fisik di lapangan sehingga mendapatkan rumah yang betul-betul dan layak untuk dilaksanakan renovasi. Itu yang kami laksanakan. Kami mau doa dari rekan-rekan semua supaya kami semua TNI Angkatan Laut ini juga bisa berperan aktif membantu kesulitan masyarakat di daerah. Demikian. Ditargetkan pembangunan RTLH se-Jawa Timur dalam 90 hari ke depan. Farid Falevi, JTV. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan pimpin upacara PTDH terhadap 2 personil di halaman depan Mapolres. Bribka SM dan Bribka SG dicopot dari jabatannya tidak dengan hormat karena dianggap melanggar kode etik profesi. Meski keduanya tidak hadir dalam upacara PTDH, prosesi pemberhentian tetap dilakukan secara resmi. Diketahui 2 polisi berpangkat Bribka tersandung kasus penyalahgunaan narkoba dan perselingkuhan. Dalam amanatnya, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menyampaikan, tidak ada pimpinan ingin kehilangan anggotanya, apalagi melalui proses PTDH, namun hal ini mesti dilakukan sebagai komitmen pimpinan Polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana. Tentu ini suatu hal yang tidak kita rencanakan, apalagi kita inginkan. Namun pada kenyataannya bahkan selama kurang lebih saya sudah 1 tahun di sini ya. Ini upacara kali ketiga, upacara PTDH terhadap personil kita. Yang pertama 3 orang, yang kedua 2 personil, kalau saya tidak salah ya, ada Polwan, ditambah ini yang ketiga, dan mudah-mudahan ini yang terakhir. Tidak ada lagi personil atau anggota yang melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran terus-menerus atau pelanggaran yang berat atau bahkan melakukan perbuatan pidana. Kapolres Situbondo berharap kejadian serupa tidak perlu terjadi lagi di masa mendatang. Andi Nurholis, JTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Puluhan warga di Lumajang berebut BBM jenis solar yang tumpah ruah dari truk tangki pengangkut BBM yang mengalami kecelakaan Rabu sore. Kecelakaan terjadi setelah mobil tangki muat BBM tersenggol truk dari arah berlawanan. Sejumlah warga langsung menyerbu BBM jenis solar yang tumpah ruah dari truk tangki yang mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Perbatasan Kecamatan Kelakah dan Kedung Jajang. Warga mengambil BBM yang tumpah menggunakan berbagai wadah, mulai jerigen hingga timba hingga drum. Sementara itu, kecelakaan ini bermula saat mobil pengangkut BBM jenis solar berjalan dari arah utara atau Surabaya, namun saat di lokasi kejadian tiba-tiba muncul truk dari arah berlawanan memakan marka jalan dan menyenggol tangki BBM. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun BBM jenis solar yang tumpah ruah ke jalan diperkirakan mencapai belasan ribu liter. Mobil pengangkut BBM mengalami ringsek di bagian tangki dan velg. Itu kan jalan turunan, kita turunkan pelan-pelan, Pak. Nah, habis pelan-pelan itu ada kok diesel itu dari timur. Itu kecepatannya luar biasa tinggi. Lalu
berbelok jalur kanan, jalur saya. Nah, itu dihantam langsung itu. Saya posisi pandegrek itu, saya ditobruk. Bapak sudah berusaha menghindar, Pak? Sudah, kalau saya menghindar lagi masuk jurang, Bos. Sebelahnya itu kan jurang itu, saya nggak berani. Kalau masih ada jalan pasti saya buang kiri. Posisinya jurang itu saya nggak berani. Kerusakannya di mobil tangki apa aja, Pak? Ya itu tangkinya bocor, terus sama itu peleknya itu pecah itu sama bannya. Ya, hari ini truk tangki muatan solar bersenggolan dengan kendaraan truk juga, sehingga mengakibatkan tangki sebelah kanan atas berlubang sehingga muatan solar tumpah ke jalan. Jadi rebutan warga tadi, ya? Sementara karena memang sulit untuk ditutup sehingga warga berebut untuk mengambil solar yang tumpah. Kecelakaan ini juga mengakibatkan kemacetan panjang di jalur penghubung Lumajang, Surabaya. Yongki Nugroho, CTV. Seorang ibu muda, Ani Mutmainah, 38 tahun, warga Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasidian, Lumajang, meninggal dunia usai mendengarkan parade karnaval yang melibatkan saung horeg. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang angkat bicara mengenai bahaya saung horeg, terlebih dengan durasi kebisingan cukup panjang. Suara bising yang melebihi batas normal berdampak buruk pada kesehatan, mulai terjadinya ketulian sementara hingga permanen. Selain itu juga bagi orang dewasa dapat mengganggu kardiovaskuler yang berdampak fatal henti jantung mendadak hingga pecah pembuluh darah otak yang sebelumnya disertai penyakit penyerta seperti darah tinggi dan kencing manis. Sangat banyak ya. Kalau dia ini kebisingannya waktunya hanya sebentar, bisa ketulian sementara. Tapi kalau pelaksanaan sound horeg-nya ini berkepanjangan, itu bisa mengakibatkan ketulian yang permanen. Atau organ-organ lain misalnya kardiovaskulernya juga terganggu. Itu untuk orang dewasa. Untuk anak-anak beda lagi terkait pertumbuhannya dan sebagainya, perkembangannya itu juga berdampak. Kalau kardiovaskuler ini bisa berakibat henti jantung mendadak atau PJK, atau bisa juga pecahnya pembuluh darah otak. Itu yang sangat fatal. Biasanya mereka ini tidak berdiri sendiri, orang sehat biasa langsung sakit seperti itu, enggak. Tapi mungkin dia punya penyakit penyerta, darah tinggi atau kencing manis, di mana darah tinggi ini juga berakibat pada irama jantungnya sendiri. Nah, irama jantung ini apabila terjadi getaran yang hebat, itu juga memicu gelombang irama jantung lain yang berakibat fatal tadi. Sementara itu dihimbau kepada masyarakat untuk melakukan periksa kesehatan agar bisa mendeteksi penyakit yang diderita sejak dini untuk lebih hati-hati. Dan warga yang menonton sound horeg dianjurkan memakai anti-noise atau penyumbat telinga atau juga bisa memakai earmuff atau pelindung telinga. Yongki Nugroho, JTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dua motor mahasiswa KKN yang diletakkan di kantor desa di Lumajang raib digondol maling Rabu dini hari. Kawanan pencuri masuk kantor desa dengan menjungkil jendela dapur. Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi di kantor desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang. Pihak kepolisian setempat melakukan olah tempat kejadian perkara Rabu pagi. Peristiwa pencurian diperkirakan terjadi sekitar pukul 4 dini hari. Kawanan pencuri mencoba masuk ruangan dengan membobol dinding kantor desa pada sisi belakang. Kawanan pencuri diduga sempat menyiramkan cairan kimia ke dinding kantor desa untuk mempermudah pembobolan. Namun karena tidak berhasil, kawanan pencuri ini kemudian masuk ke dalam ruangan dapur melalui jendela dan akhirnya berhasil membawa kabur dua motor milik mahasiswa KKN yang terparkir di dapur kantor desa. Polisi mengumpulkan barang bukti di sekitar TKP dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi.
Awalnya tidur kan, terus ada sebelah banyak bangun pintu. Katanya posnya kebobolan, terus saya langsung bangun lari lihat ternyata motor beras. Ada berapa motor? Yang hilang. Iya. Sekali sama mobil. Itu pelaku masuk atau enggak? Seperti jendela awalnya kayak bobol ya, dan kata polisi terus nggak bisa lewat jendela. Motor diparkir di sebelah mana? Di sebelahnya Dapur ya? dapur. Beda ruangan ya? Ya beda. Nah, terus kalau motor satunya sama juga gitu? Semua kita di sana. Di alun-alun ini termasuk desa yang aman, tapi ternyata apes katanya Pak Kades. Dan saat kedatangan mahasiswa KKN di Aula Kecamatan Raniyoso, saya sudah wanti-wanti selaku Kecamatan Raniyoso untuk waspada dan berhati-hati untuk masalah kriminal. Ya. Keluar masuk mahasiswa harus izin kepada perangkat desa setempat. Tapi apalagi yang tidak kita inginkan ini sudah terjadi, maka mudah-mudahan ya, atas izin Allah pelakunya ini mendapatkan hidayah dan cepat terungkap sehingga kondisi semacam ini tidak terulang lagi. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pencurian ini. Yongki Nugroho, CTV. Sejumlah mahasiswa di Jember berhasil menciptakan kreasi unik dan menarik dari limbah rumah tangga. Minyak jelantah bekas penggorengan dapur disulap menjadi lilin merah putih dengan aromaterapi yang menenangkan. Inilah kreasi dari mahasiswa kuliah kerja nyata KKN salah satu kampus di Jember. Berkolaborasi dengan Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, mereka menciptakan kreasi unik dengan mengubah limbah minyak goreng atau jelantah menjadi produk lilin aromaterapi. Kreasi ini tidak hanya memberikan peluang ekonomi bagi warga, tetapi juga sebagai upaya memberikan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan sekitar dari limbah. Proses pembuatannya pun cukup mudah. Pertama-tama jelantah terlebih dahulu dijernihkan menggunakan arang selama semalam. Kemudian hasil penjernihan tersebut disaring dan dipanaskan bersama bahan lain seperti parafin, pewarna, dan bibit aromaterapi. Seluruh bahan yang telah dipanaskan lalu dituang ke cetakan gelas kaca lengkap dengan tali sumbu dan didiamkan selama beberapa menit hingga mengeras. Khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, kreasi lilin aromaterapi ini didominasi warna kombinasi merah putih. Hasilnya pun indah dan menawan menyerupai warna bendera Indonesia. Lilin aromaterapi ini sangat cocok digunakan di ruangan sebagai wewangian yang bermanfaat untuk meredakan stres serta menyegarkan udara di dalam rumah. Pembuatan kreasi lilin aromaterapi yang mudah ini diharapkan dapat memberikan referensi peluang usaha bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dengan bahan dasar murah namun menghasilkan produk cantik yang bisa dijual kembali di pasaran. Buat kreasi apa ya? Oh ya, di sini kita sudah membuat kreasi lilin dari minyak jelantah. Gitu. Jadi kenapa kita menggunakan minyak jelantah? Kita juga bisa mengurangi limbah minyak jelantah itu sendiri. Terus juga dengan minyak jelantah, lilin yang kita hasilkan itu bisa lebih bertahan lebih lama. Untuk prosesnya berapa lama untuk menjadi? Kalau untuk dari awal dari penyulingan dan lain sebagainya itu kalau penyulingannya bisa 1 kali 24 jam, tapi kalau pembuatan lilinnya itu hanya kurang lebih 15-20 menit. Nah, yang lama itu kan membekukan si lilin itu ketika sudah dicairkan, dia dibekukan itu kurang lebih 1 jam. Selain itu, kreasi ini juga dapat digunakan di ruangan sebagai pewangian yang bermanfaat untuk meredakan stres serta menyegarkan udara di dalam rumah. Selain itu, bisa juga sebagai ornamen atau hiasan rumah yang sangat cocok dalam menyambut momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Belanja apa? Beli apa sih? Beli apa ini? Lilin terapi ya. Menurut Ibu gimana aromanya? Aromanya enak, aromanya ya. Cocok ya? Cocok. Makanya saya beli. Rencana mau dinyalakan di mana? Di ruang tamu. Menurut Ibu ini kan dari bahan jelantah ya. Menurut Ibu gimana sih ini kreasi dari teman-teman ini? Bagus lah, udah membuat
buang jelantah sia-sia ya, jadi ada manfaatnya. Ya, manfaatnya ternyata banyak ya jelantah ini. Bu, dapat harga berapa tadi? Harga yang ini 10.000. Ya. Lutfi Kuroman, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.